Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, baik yang di jurusan BDP dan THP, perbedaan antara rancangan tunggal yang telah kita ikuti mulai dari pertemuan pertama sampai sebelum midtest itu dengan rancangan faktorial itu perbedaannya sederhana. Perbedaannya sederhana, kalau yang rancangan dasar tunggal itu faktornya hanya satu. Kita misalnya bisa mengatakan, kalau di THP ya, pengaruh lama pengukusan terhadap keempukan daging ikan pari misalnya. Faktornya hanya satu, lama pengukusan. Tapi kalau kita ingin menambahkan faktor kedua, misalnya kita mengatakan pengaruh lama pengukusan dan tekanan atmosfer atau tekanan barometer dalam pemasakan, nah itu berarti sudah ada dua faktor, yaitu lama pemasakan dan tekanan pressure, panci prestonya itu. Jadi sudah ada dua faktor. Ya, sama dengan BDP. Kalau misalnya di budidaya perairan, kita bisa mengatakan pengaruh jenis hormon terhadap kecepatan memijah lobster kipas misalnya. Jadi kita ingin mencoba hormon, ada hormon produk lokal, ada hormon produk Eropa misalnya, ada hormon produk Amerika, atau ada hormon berasal dari ikan air tawar, ada hormon berasal dari ikan laut. Kita ingin cobakan kepada pemijahan lobster kipas misalnya, nah itu namanya satu faktor. Tetapi kalau misalnya kita punya judul begini, pengaruh jenis hormon dan konsentrasi hormon, nah itu sudah ada dua itu. Yang pertama adalah jenis hormon, yang kedua konsentrasi hormon. Nah, apakah bisa ditambah lagi? Bisa. Misalnya, pengaruh jenis hormon satu faktor. Konsentrasi hormon faktor kedua. Dan lama perendaman, sudah tiga. Terhadap waktu pemijahan lobster kipas. Nah, itu berarti sudah ada tiga. Makanya tadi, apakah bisa bertambah 4? Bisa. Bisa. Nah, tetapi di kuliah ini kita batasi hanya sampai 3 faktor. Sama dengan tadi misalnya di THP. Pengaruh penambahan jenis pelunak daging. Itu satu faktor. Jadi pengaruh jenis pelunak daging dan konsentrasi. Nah, itu sudah 2 faktor. Nah, kalau 3 faktor, pengaruh jenis bahan pelunak daging, lama perendaman, dan konsentrasi bahan terhadap keempukan daging. Itu sudah 3 faktor. Yang pertama adalah jenisnya, apakah misalnya baking soda, apa misalnya getah dari pohon apa, misalnya ada kearifan tradisional kita di kampung pakai itu, ya kita bisa coba. Jadi jenis bahan pelunak dagingnya faktor pertama. Kemudian konsentrasinya, berapa banyak? 5 gram per 1 liter air, 10 gram per 1 liter air, 15 gram per 1 liter air, berarti sudah 2 faktor. Dan lama perendaman, ini faktor ketiga, lama perendaman. Pakai baking soda, direndam
5 atau 10 atau 15 menit pada konsentrasi 5 gram per 1 liter, 10 gram per 1 liter, 15 per 1 gram per 1 liter. Jadi 3 faktor. Jadi inilah perbedaannya dengan apa yang kita pelajari sebelum UTS. Jadi kalau sebelum UTS itu hanya 1 faktor. Kalau semua komponen yang kita gunakan itu homogen, kita pakai yang namanya rancangan acak lengkap, ya. Jadi filosofinya ini jangan dilupa. Ketika seluruh komponen yang kita gunakan di dalam percobaan itu sifatnya homogen, maka kita menggunakan rancangan acak lengkap. Homogen apanya? Kalau di BDP mungkin homogen wadah akuariumnya. Kalau di THP, kalau kita bicara soal penggunaan panci presto, seragam panci prestonya. Seragam artinya apa? Mereknya sama, umurnya sama, dan sebagainya. Tapi kalau tidak seragam, kita dibatasi oleh keseragaman bahan, kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi perbedaannya hanya pada homogen atau tidak homogen. Dan kemudian kalau di rancangan acak lengkap kita kenal istilah ulangan, maka di rancangan acak kelompok, ulangan itulah yang menjadi kelompok. Misalnya tadi di rancangan acak lengkap pakai panci presto merek A, ada kalau 4 perlakuan 3 ulangan 12, butuh 12 yang homogen dengan 3 ulangan, maka di kelompok misalnya 4 perlakuan 3 kelompok, ya. Jadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itulah yang terdiri dari kelompok pertama adalah panci presto merek A, kelompok kedua panci presto merek B, panci ketiga panci presto merek C. Nah, kalau di BDP biasanya pengelompokannya itu mengacu kepada berat hewan uji. Ya, kalau penelitiannya misalnya benih ikan mas, gampang kita bisa menemukan yang umurnya sama, ukurannya sama, sehingga bisa rancangan acak lengkap. Tapi kalau misalnya penelitiannya pakai kepiting rajungan, penelitiannya pakai kepiting bakau, penelitiannya pakai ikan sidat, itu susah kita menemukan keseragaman. Makanya pengelompokannya bisa misalnya berat 51 gram sampai 100 itu kelompok 1. Berat 101 sampai 150 itu kelompok 2. Berat 151 sampai 200 itu kelompok ketiga. Jadi begitu. Jadi itu filosofi itu yang harus tidak boleh Anda lupakan, bagaimana penentuan kapan kita menggunakan rancangan acak lengkap, kapan kita menggunakan rancangan acak kelompok. Ya. Kemudian pengetahuan itu yang tetap kita gunakan di dalam penerapan rancangan faktorial. Jadi ada rancangan faktorial yang diterapkan berbasis RAL, ada juga rancangan faktorial yang diterapkan berbasis RAK. Jadi untuk grup-grupnya gampang ya, bisa kita kelompokkan berdasarkan berat. Sama kan kalau kita bikin pertandingan lari, kita tidak bisa membuat hanya satu kelas. Ada anak SMP yang daftar, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, misalnya lomba lari dalam rangka 17 Agustusan. Tidak bisalah kita kasih bertanding satu kali tanpa pemisahan grup. Akhirnya kan anak SMA yang akan juara 1, anak SD tidak. Karena apa? Anak SMA sudah dewasa, anak SD masih kecil. Makanya supaya adil, SD itu dikumpulkan di kelompoknya sendiri.
SMP dikelompokkan satu kelompok sendiri, SMA dikelompokkan satu kelompok sendiri. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Jangan pernah mencampur dalam suatu kelompok antara ikan yang besar dengan ikan yang kecil. Itu jangan mencampur antara ukuran yang tidak seragam. Karena kan tadi syaratnya untuk rancangan acak lengkap itu hanya satu, bahwa semuanya homogen. Homogen artinya apa? Sama. Kalau tidak homogen, ya kelompokkan. Nah, sama kan? Kalau tidak homogen, ya dikelompokkan. Jadi pengelompokan bisa berdasarkan ukuran. Nah, kalau di THP pengelompokannya berdasarkan alat. Misalnya kelompok 1 adalah merek Sanyo. Kelompok 2 merek Sony. Kelompok 3 merek Toshiba. Jadi pengelompokan itu fleksibel. Bisa saja misalnya ketika teman-teman BDP ingin penelitian, bibitnya sebenarnya sudah homogen. Tapi ketika sampai di laboratorium, wah ternyata akuariumnya hanya tidak cukup 12. Adanya mungkin karena ada sebagian yang pecah, yang sehingga yang ada hanya misalnya 3 biji akuarium kecil, 3 biji akuarium besar, 3 biji lagi akuarium sangat besar. Nah, itu bisa jadi dasar pengelompokan. Jadi pengelompokan bisa macam-macam, tergantung kondisi. Kalau benih ikannya tidak seragam, ya kita kelompokkan. Kalau benih, kalau akuariumnya tidak seragam, tapi benih ikannya seragam, ya kita pakai pengelompokan. Tetapi, nah ini tetapinya. Bagaimana Pak kalau akuariumnya juga tidak seragam, benihnya juga tidak seragam? Nah, disitulah kita pakai rancangan bujur sangkar Latin. Mengerti? Bukan tadi Pak, kalimatnya. Ya. Ingat tadi redaksi kalimatnya Pak. Jadi begini, kalau teman-teman BDP ke laboratorium, misalnya sudah rancang penelitian, 4 perlakuan, 3 ulangan. Menggunakan benih ikan mas misalnya, atau ikan nila. Nah, benih ikan mas, ikan nila kan tidak ada masalah. Pergi beli di pembenihan, bisa dapat yang seragam. Jadi, datang ke laboratorium, alhamdulillah, bisa juga dapat 12 akuarium yang seragam. Maka kita pakai rancangan acak lengkap. Tetapi misalnya, kita datang ke laboratorium, waduh, sudah pada pecah-pecah. Ternyata yang ada hanya 4 yang lonjong, 4 yang segi 4 persegi, 4 lagi yang modelnya lain. Akhirnya kita tidak bisa menggunakan rancangan acak lengkap, tapi bisanya menggunakan rancangan acak kelompok. Ya, berdasarkan. Tetapi kalau misalnya begini, penelitian tentang kepiting bakau. Setengah mati kita cari supaya dia seragam. Ternyata tidak ketemu. Ada yang besar, kecil, setengah mati kita kelompok-kelompokkan, tidak bisa seragam. Akhirnya kita bilang begini, kalau begitu saya pakai penelitian rancangan acak kelompok sajalah. Kenapa? Karena susah dapat benih yang seragam. Nah, kemudian kita datang ke lab. Ternyata di lab, akuariumnya juga ternyata tidak seragam. Nah, berarti sudah ada 2 faktor yang tidak seragam. Nah, kalau ada 2 faktor yang tidak seragam, disitulah kita menerapkan rancangan bujur sangkar Latin. Ya.
Nah, saya bawakan kemarin materi rancangan bujur sangkar Latin. Jadi itu filosofinya. Saya ulangi, kalau semua homogen pakai rancangan acak lengkap. Kalau ada satu faktor yang tidak homogen, kita pakai rancangan acak kelompok. Atau orang bilang rak, rancangan acak kelompok. Tapi kalau ada dua faktor yang tidak seragam, ikannya tidak seragam ukurannya, akuariumnya tidak seragam bentuknya, maka disitulah kita pakai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, itu filosofi yang sederhana. Nah, kemudian apa bedanya dengan apa yang kita sebut rancangan acak lengkap, rancangan bujur sangkar Latin, rancangan acak kelompok dengan yang kita pelajari sekarang rancangan faktorial. Nah, bedanya sederhana. Kalau rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, itu bicara hanya satu faktor. Pengaruh dari satu faktor. Satu faktor saja. Seperti tadi, pengaruh dosis pakan, pengaruh lama pemasakan kalau di THP, pengaruh jenis bahan pelunak daging kalau di THP, pengaruh jenis hormon kalau di BDP. Nah, itu namanya satu faktor. Jadi apa yang bedakan penelitian rancangan sekarang dengan yang kemarin? Rancangan yang kemarin itu dikenal dengan istilah faktor tunggal. Faktornya hanya satu. Pengaruh jenis hormon, pengaruh jenis bahan pelunak daging, hanya itu. Atau pengaruh dosis pakan, atau pengaruh lama pemasakan, hanya itu. Tetapi kan ada juga yang ingin penelitian lebih lengkap datanya. Saya ingin penelitian, Pak, pengaruh jenis hormon sama pengaruh konsentrasi. Jenis hormon pertama dengan konsentrasi sedikit, mana yang lebih bagus? Jenis yang kedua dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, bisa saja kan misalnya jenis A harganya mahal, tetapi sedikit digunakan sudah efektif. Jenis B harganya lebih murah, tetapi butuh yang banyak. Nah, misalnya kita ingin lihat berpengaruh enggak efeknya antara jenis satu dikasih sedikit dengan jenis dua dikasih banyak. Nah, mungkin secara ekonomi meskipun jenis kedua ini dipakai lebih banyak, tapi karena harganya lebih murah, dia lebih menguntungkan dibanding pakai jenis pertama yang pakai sedikit tapi harganya mahal. Nah, untuk menjawab persoalan-persoalan begitu, kita menggunakan dua faktor. Ingin lebih puas lagi, 3 faktor. Yang 2 faktor biasanya di penelitian rumput laut. Misalnya pengaruh berat bibit dan jarak tanam terhadap panen rumput laut. Nah, itu sering ada itu kalau di rumput laut. Misalnya pengaruh berat bibit dan jarak tanam. Nah, apalagi kalau rumput laut misalnya selain jarak tanam atau berat awal bibit. Nah, banyak kok pertanyaan penelitian-penelitian di BDP bisa dilakukan seperti itu. Misalnya pengaruh jenis pakan dan dosis pakan. Nah, kita pakai misalnya dosis 5%, 10%, 15% per hari. Kita gunakan pakannya misalnya pelet dengan harga 8.000, proteinnya cuma 16%.
Kita pakai pellet dengan 20.000, proteinnya sudah naik 24%. Kita punya pellet yang harga 30.000, proteinnya juga naik sekitar 30%. Nah, berapa banyak, apakah ada perbedaan efek dengan dosis-dosis yang berbeda? Misalnya yang pellet mahal dikasih lebih banyak, pellet yang mahal dikasih lebih sedikit. Apakah mempengaruhi pertumbuhan atau tidak? Nah, apakah misalnya dikasih makan daging yang harga 150.000, tapi makannya cuma 1 kali 1 hari, itu lebih besar tumbuhnya, lebih besar badannya dibanding dikasih singkong tapi dikasih makan 3 kali sehari misalnya. Nah, itu bisa diteliti, bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan penelitian yang menggunakan rancangan faktorial. Ada lagi pertanyaan? Rencang faktorial untuk jurusan THP itu semacam mana untuk judulnya, Pak? Kalau untuk BDP kan tadi ada pengaruh berat bit dan jarak tanam dengan pengaruh jenis pakan dengan dosis pakan. Kalau untuk THP, Pak, bagaimana dia untuk dianukan? Ya, misalnya begini, ikan pari kan sering orang tidak makan ya, ada keluhan keras. Maka kita ingin mencari cara untuk membuat dagingnya lebih lunak. Oh, ada bahan apa, soda kue misalnya, baking soda, itu pelunak daging. Apalagi, oh ada Pak, di kampung itu ada getah pohon, biasa dipakai untuk memasak daging misalnya, anggaplah ada ya. Oh iya, berarti kalau begitu jenis bahan, berarti kita pakai baking soda, kita pakai getah pohon. Yang satu lagi misalnya ada yang mahal yang disediakan oleh industri. Jadi kita misalnya punya 3. Jadi pengaruh jenis bahan pelunak daging. Tapi apa faktor keduanya? Faktor keduanya misalnya konsentrasinya. Itu baking sodanya berapa banyak sih? 1 gram, 2 gram, 3 gram untuk 1 liter air atau bagaimana? Nah, berarti sudah bisa dapat 2 faktor. Pengaruh jenis bahan dan konsentrasi. Atau faktor lain, lama perendaman. Berapa lama sih direndam? 6 jam, 12 jam, 18 jam. Nah, itu bisa juga jadi faktor kedua. Bisa juga jadi faktor kedua. Jadi ya, saya kira banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai poin-poin untuk meneliti satu atau memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan rancangan faktorial. Misalnya, ya kalau ditambak pengaruh pupuk, pengaruh penambahan pupuk N dan kapur, ya. Ya, contoh lain ini kalau ditambak. Apakah berpengaruh kalau saya kasih pupuk tanpa kapur, atau harus selalu ada penambahan kapur? Jadi kita bisa mencari tahu itu. Apakah kalau saya menambahkan pupuk nitrogen harus saya tambah dengan kapur?
untuk menumbuhkan makanan alami di tambak. Nah, dari situ akan muncul misalnya perlakuan 0 pupuk, kemudian 50 gram per meter, kemudian 100 gram per meter. Kemudian kapurnya ada juga 0 kapur, kemudian 1 kilo per meter, 2 kilo per meter. Seperti itu. Nanti kemudian akan ada proses di mana pelaksanaan penelitian itu diidentifikasi dulu berapa unit perlakuan, kemudian bagaimana pengacakannya ya. Pastilah saya yakin Anda sudah paham proses pengacakan ya, bahwa supaya tidak ada kesan, tidak ada kecurigaan bahwa kita mendapatkan hasil pengamatan karena posisi akuarium itu berada di tempat tertentu ya, atau kalau ditambak mau dilakukan sendiri ya, maka kita harus mengacak ya, mungkin filosofi mengacak ini, pengacakan ini, randomisasi ini sudah dipahami atau belum? Contoh begini, ada pemeriksaan dari Pemda, katakanlah ada pemeriksaan, ada satu peneliti dari IAIN, Pak, saya ingin tahu apakah mahasiswa perikanan itu bisa baca tulis Al-Quran, berapa persen yang bisa. Dia hubungi misalnya saya, tolong Pak, bisa saya wawancarai mahasiswa? Saya ingin tahu apakah mahasiswa itu seberapa besar penguasaannya terhadap baca tulis Al-Quran. Oh iya Pak. Lalu saya menghubungi anak-anak dari aktivis masjid. Saya panggil 100 orang, baru saya suruh datang di ruangan saya, baru peneliti dari IAIN itu datang mewawancarai. Akhirnya dapat disimpulkan 100% mahasiswa Fakultas Perikanan pintar baca tulis Al-Quran. Menurut Anda penelitian ini benar atau salah? Penelitian itu valid atau tidak? Ya, di mana letak cacatnya penelitian ini? Apa tadi saya yang mau bahas sebelum ini adalah pengacakan. Bisa Anda hubungkan kata pengacakan dengan kasus yang saya sebutkan ini? Berarti kalau begitu Anda belum paham apa itu konsep pengacakan. Saya tanya, ini penelitian ditujukan kepada siapa? Mahasiswa perikanan, mahasiswa FPK. Oke? Iya, Pak. Apakah mencakup anak-anak yang tidak masuk masjid? Mencakup, Pak. Tetapi ketika saya mengumpulkan sampel, saya mengatur yang saya panggil hanya aktivis masjid. ya, berarti di mana letak cacatnya penelitian itu? Letak cacat penelitian ini Pak, letaknya itu tidak mengambil mahasiswa lain di luar dari aktivis masjid. Betul, Pak. Betul. Itulah kecacatnya nih penelitian. Disitulah letaknya apa yang disebut dengan pengacakan. Jadi metode penelitian yang benar adalah dia datang ke kampus, ketemu dengan bagian pendidikan, bisa saya minta Pak nama mahasiswa, semua mahasiswa di Fakultas Perikanan. Oh ada Pak, jumlahnya 1000 lebih. Nah kemudian dari 1000 lebih nama itu kita acak. Cara pengacakan yang paling sederhana, tidak pakai alat, adalah model arisannya ibu-ibu. Kita tulis nama mahasiswa itu berdasarkan urutan dari 1 sampai 1000. Kemudian kita ambil kertas kecil-kecil, kita tulis nomor 1 sampai 1000, kita masukkan ke dalam kaleng,
baru kita kocok, baru kita keluarkan nomor-nomor itu. Misalnya kita butuh 100 orang. Nah, kita kocok, baru kasih keluar nama-nama 100 orang. 100 nama, 100 nomor urut yang keluar dari kaleng itu. Nah, berarti itulah yang disebut dengan pengacakan. Artinya apa? Probabilitas anak masjid sama anak yang lebih banyak nongkrong, anak mahasiswa penerima beasiswa dengan mahasiswa yang kuliah tidak kuliah, IP rendah, itu probabilitasnya untuk keluar namanya itu sama. Itu yang disebut dengan pengacakan. Jadi itu pengacakan di dalam rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, maupun apapun yang digunakan di rancangan itu menempatkan akuarium itu pada semua tempat secara acak. Kan ada kemungkinan pengaruh peletakan akuarium itu menyebabkan ikan itu stres karena letaknya di paling dekat dengan pintu. Jadi kepitingnya mau makan, ada lagi suara langkah. Suara langkah bukan masuk ke dalam akuarium tapi lewat. Jadi pintunya di sebelah timur, orang berjalan dari utara ke selatan, dari selatan ke utara, bunyi sandalnya itu, bunyi sepatunya itu didengar oleh kepiting yang ada di akuarium paling dekat dengan pintu, sehingga setiap kali dia mau makan, dia takut lari lagi masuk di lubangnya. Sementara yang di ujung barat, ya paling jauh dari pintu, dia tidak terganggu oleh detak kaki itu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan dieliminasi dengan pengacakan. Jadi bagian mana yang berada di situ. Nah, kalau misalnya kita tidak mengacak, kita urut saja. Perlakuan ada 4, A, B, C, D. Ulangan ada 3, berarti A1, A2, A3. Dan kita tidak mengacak, kita taruh semua itu A di ujung paling dekat pintu. Dekat-dekat di situ. A1, A2, A3. Kemudian B1, B2, B3. C1, C2, C3. D1, D2, D3. Secara teratur. Tidak diacak. Diatur sedemikian rupa. A, baru B, baru C, baru D. D yang paling ujung. D yang paling jauh dari pintu. Dan ternyata pertumbuhannya D yang paling bagus. Kalau modelnya begitu kan orang bisa mengatakan, oh gara-gara letaknya ini Dek. Kenapa dia terbaik? Ternyata karena jauh dari pintu. Tidak terganggu oleh orang yang lalu lalang. Dia makan tenang. Tapi kalau kita acak, A-nya ada di mana, B-nya ada di mana, berputar tanpa aturan, dengan semua kemungkinan posisi peletakan akuarium bisa ditempati, tidak akan ada yang bisa mengatakan bahwa itu gara-gara pengaruh peletakan. Karena kita sudah mengacak. Sama juga dengan tadi, kalau saya mengatakan 100% mahasiswa perikanan bisa baca tulis Al-Quran, dan dilakukan dengan pengacakan, ya itu kesimpulan bisa diterima. Karena apa ya, kita daftar semua mahasiswa yang jumlahnya 1000 tadi, kemudian kita kocok, sehingga yang keluar sama kemungkinannya keluar anak masjid dengan anak yang di luar masjid, gitu ya. Jadi itu filosofi pengacakan. Sama juga filosofi ulangan. Kalau kamu kasih saya panah dengan anak panah, busur dengan anak panah, baru disuruh membidik satu sasaran, kemudian saya bidik, terus kena. Percaya enggak kalau saya bilang saya pembidik yang jago? Dari hanya satu kali menembak. Belum, Pak. Betul, belum. Karena bisa saja kebetulan.
Ya? Iya, Pak. Nah, berarti pasti mahasiswa bilang, ulang lagi Pak, ulangi lagi Pak. Saya coba lagi, tepat lagi bidikannya, masih percaya? Mungkin belum. Coba lagi satu kali Pak. Satu kali lagi, masih tepat, pasti bilang, sudah Pak Idris jago membidik. Kenapa? Sudah 3 kali, pas terus. Nah, itulah fungsinya pengulangan. Dan saya kira, mana yang lebih Anda percayai, saya 3 kali menembak, 3 kalinya tepat, dengan saya 10 kali menembak, 10 kalinya tepat. Mana yang Anda lebih percayai? Lebih percaya yang 10 kan? Iya, Pak. Berarti semakin banyak ulangan, semakin dipercaya. Iya. Nah, tetapi kan kita dibatasi oleh dana, waktu, sumber daya. Akhirnya jadi kebiasaan lah. Kalau begitu kita 3 kali saja ulangannya. Jadi ya itulah filosofi-filosofi penelitian yang tidak boleh Anda lupakan. Terutama tadi itu, kapan kita menggunakan rancangan acak lengkap, kapan kita menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi saya ulangi, kalau semua homogen, alatnya homogen, ikannya homogen, akuariumnya homogen, semua homogen, maka saya pakai rancangan acak lengkap. Kalau ada satu komponen yang tidak homogen, ikan bibitnya tidak homogen kah? Bibitnya kah? Akuariumnya kah? Maka saya pakai rancangan acak kelompok. Itu dengan catatan hanya satu komponen yang tidak homogen. Tapi kalau lebih dari satu komponen, ikannya tidak homogen, akuariumnya tidak homogen, nah disitulah saya pakai rancangan bujur sangkar Latin. Nah, kemudian ingat, rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin hanya bicara satu faktor. Satu faktor ya itu tadi, pengaruh pemberian pakan, pengaruh dosis pakan, pengaruh kalau di THP lama pemasakan, pengaruh suhu pengukusan. Bagaimana kalau lebih dari satu? Kalau lebih dari satu, disitulah kita menggunakan rancangan faktorial seperti yang akan kita pelajari sekarang ini. Nah, apa sudah kelihatan enggak? Sudah, Layar Pak. saya. Sudah, Ya. Pak. Pak. Sudah, Pak. Jadi saya sudah simpan materi di website saya, blog saya. Jadi blog saya itu namanya idrisbojosa.com ya. Kalau Anda klik link yang ada di Google Classroom, Anda akan terbawa di sini. Jadi di sini ada fisiologi hewan air, fisiologi reproduksi ikan, manajemen kualitas air, bioteknologi aquaculture, rancangan percobaan. Nah, di rancangan percobaan isinya baru 2, yaitu bujur sangkar Latin sama rancangan faktorial. Tetapi di rancangan faktorial sudah lengkap seperti yang saya tuliskan tadi. Ada 4 materi di situ. Rancangan 2 faktor dengan rancangan dasar RAL. Kemudian rancangan 2 faktor dengan rancangan dasar RAG. Rancangan 3 faktor dengan rancangan dasar RAL. Kemudian rancangan 3 faktor dengan rancangan dasar RAG. Jadi silahkan dibaca-baca, dipelajari. Nah, kemudian di sini ada keuntungan dari percobaan faktorial. Apa keuntungannya? Lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada. Ini jauh lebih efisien dibanding misalnya kita penelitian bolak-balik jadinya. Coba kalau perlakuannya
jenis, kita bikin lagi misalnya 3 perlakuan, 3 ulangan, dan seterusnya, itu menjadi lebih berulang-ulang ya, tapi dengan faktorial, dengan 1 kali eksekusi kita langsung dapat jawaban. Kemudian informasi yang diperoleh lebih komprehensif karena kita bisa mempelajari berbagai interaksi yang ada. Kemudian hasil percobaan dapat diterapkan dalam kondisi yang lebih luas karena kita mempelajari kombinasi dari berbagai faktor. Pengacakan. Nah, kalau cara modern untuk pengacakan adalah menggunakan apa yang disebut dengan bilangan acak. Jadi bilangan acak di kalkulator itu ada tulisannya RAN ya, itu singkat apa? 3 kata dari random. Nah, di Excel juga kita bisa dapat bilangan random. Nah, kemudian bagaimana kita menarik suatu kesimpulan. Jadi ini yang penting ya. Jadi, jika faktor A, misalnya faktor A-nya tadi ini adalah jenis hormon. Jika faktor jenis hormon dan faktor konsentrasi berpengaruh tidak nyata, jadi misalnya tadi ini faktor jenis dan faktor ini jenis ya, dan konsentrasi. Ini kan kebetulan dia nyata ya. Jadi faktor jenisnya nyata, faktor konsentrasi nyata, faktor interaksi juga nyata. Nah, bagaimana Anda tahu nyata ya? Dari F hitung lebih besar daripada F tabel ya. Ini jangan dilupa, F hitung lebih besar daripada F tabel, dia beda nyata. F hitung lebih besar dari F tabel, dia beda nyata. Kalau F hitung lebih kecil daripada F tabel, dia tidak beda nyata ya. Nah, jika faktor A dan B berpengaruh nyata, berpengaruh tidak nyata, interaksi nyata, maka rekomendasi menyarankan agar kedua faktor utama A dan B diterapkan bersama-sama atau jangan sampai terpisah. Jadi kalau faktor A tidak nyata, faktor B tidak nyata, tapi interaksinya nyata, maka dua faktor ini tidak boleh berpisah. Nah, jadi kalau misalnya saya tadi kasih contoh di tambak, penggunaan pupuk N dengan penggunaan kapur. Jadi kalau misalnya penggunaan pupuk N tidak beda nyata, penggunaan kapur tidak beda nyata, tetapi interaksi beda nyata. Interaksi beda nyata berarti jangan memisahkan kehadiran kedua bahan itu, ya. Jadi harus digunakan bersama-sama. Ketika kita kasih pupuk N, kita harus kasih juga kapur. Nah, kalau ini yang kedua, kemungkinan kedua. Jika faktor A dan B nyata, sedangkan interaksi tidak nyata, maka rekomendasi agar faktor A dan B diterapkan secara terpisah. Nah, jadi kalau misalnya faktor pupuk N nyata, faktor kapur nyata, tapi interaksi tidak nyata, maka ya pakai satu saja, kapur saja atau pupuk saja. Nah, yang ketiga, jika A nyata, B tidak nyata, atau sebaliknya, interaksi juga tidak nyata, maka penerapan faktor yang nyata saja. Jadi misalnya begini, faktor pupuk N tidak nyata, pemberian kapur nyata, interaksi tidak nyata, berarti kasih kapur saja. Kemudian kemungkinan keempat, kalau faktor A nyata, interaksi nyata, maka faktor A saja atau kombinasinya. Nah, hasil menunjukkan bahwa faktor B pengaruhnya ditingkatkan oleh faktor A. Nah, berarti kalau misalnya pupuk nyata,
kapur tidak nyata, tetapi interaksi antara kapur dan pupuk nyata, maka artinya pakai pupuk saja atau pakai pupuk tambah kapur. Tapi jangan pakai kapur saja, karena kapurnya tidak nyata. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa mengetahui betapa banyak informasi yang kita dapatkan dari 4 kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari penelitian ini. Nah, jadi kalau tadi misalnya kita pakai di THP, contoh lain, pengaruh penggunaan jenis pelunak daging dan lama pengukusan terhadap kelunakan daging ikan pari misalnya. Nah, jadi ini menarik ini. Kalau misalnya dua-duanya beda nyata, berarti pakai juga bahan pelunak daging, pakai juga pengukusan. Tetapi kalau misalnya ternyata pengukusannya tidak beda nyata, berarti ya pakai saja pelemah daging, biar tidak menggunakan pengukusan dengan tujuan untuk melunakkan daging, tidak dipakai, tidak apa-apa. Jadi ini bisa Anda pelajari. Jadi sebelum kita melangkah ke hitungan-hitungan minggu depan, saya mohon materi pertama ini yaitu 2 faktor dengan rancangan dasar RAL bisa Anda baca-baca dan pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.